Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam integritas. Perkenalkan, saya Meta Rajendra Dewi. Saya dari IPC Terminal Peti Kemas, salah satu anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Dan saat ini saya selaku asesi program sertifikasi ahli pembangun integritas yang diselenggarakan oleh BNSP, khususnya untuk strategi pembangun zona integritas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa pelabuhan memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antar daerah, negara. Selain itu, pelabuhan menjadi tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dengan demikian, pelabuhan memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi menjadi salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas distribusi hasil-hasil produksi. Secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik, tempat berlangsungnya interaksi antar pengguna atau masyarakat atau customer, termasuk interaksi secara aktivitas perekonomian. Oleh sebab itu, pelabuhan melalui nilai-nilai akhlak, amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif sangat penting untuk membangun zona integritas, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan menciptakan wilayah kerja yang bebas korupsi. Apa zona integritas? Zona integritas adalah program yang dilaksanakan oleh suatu instansi atau perusahaan untuk membangun unit kerja atau wilayah kerjanya bebas dari korupsi dan memiliki layanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, bagaimana cara membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani? Langkah-langkah yang pertama adalah asesmen mandiri atau evaluasi mandiri secara komprehensif terkait pembangunan wilayah bebas korupsi, wilayah bersih, birokrasi bersih dan melayani. Ada dua hal, yang pertama adalah komponen dasar, yang kedua adalah komponen hasil. Komponen dasar ini adalah menjadi penentu atau dalam pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas. Antara lain yang pertama adalah change management atau manajemen perubahan. Berikut pendampingan baik secara daring atau luring dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana memastikan bahwa setiap adanya perubahan disertai dengan sosialisasi atau planning yang bagus, gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah adanya awareness kepada semua lingkup jajaran, organ dalam pegawai semua perusahaan. Di dalam perusahaan itu sendiri, awareness, understanding, komitmen, induksi yang benar, terutama kepada semua organ, jabatan, akan merejus resistensi setiap adanya perubahan. Kemudian dilakukan dengan penataan kebijakan, penataan SDM, ada reward and punishment, jenjang karir, penghargaan, peningkatan akuntabilitas kerja. Capaian akuntabilitas kinerja menjadi salah satu tolak ukur reformasi birokrasi, dilakukan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Untuk mewujudkan good governance tersebut, instansi perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, yang salah satunya adalah akuntabilitas sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian penguatan pengawasan, ini ada third line defense, kita kenal bagaimana fungsi unit bisnis, unit kepatuhan dan risk management, dan yang terakhir adalah pengawas atau auditor. Kemudian peningkatan pelayanan publik, bagaimana sebuah perusahaan meningkatkan pelayanan publik melalui identifikasi apa yang publik butuhkan atau customer need and expectation, pembangunan standar pelayanan, implementasi standar pelayanan tersebut, pengukuran standar pelayanannya, perbaikan implementasi standar pelayanan yang baru, pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, berikutnya evaluasi kualitas pelayanan dan perbaikan. Jika tadi kita berbicara komponen dasar, yang kemudian untuk komponen hasil, yaitu terwujudnya wilayah kerja yang bebas KKN, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama dalam internal perusahaan. Adanya peran aktif seluruh bagian perusahaan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta
menularkan semangat dan visi yang sama sehingga menjadi perubahan yang secara sistematis, konsisten tentunya, terhadap mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture. Kemudian yang ketiga adalah membuat atau mengembangkan, menetapkan program kebijakan atau inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat. Kadang-kadang ada kearifan lokal atau unit kerja, itu perlu dibangun juga. Kemudian selanjutnya dilakukan pemantauan dan monitoring efisiensi dan efektivitas penerapan program kebijakan atau inovasi. Hal ini mengingat bahwa komitmen merupakan salah satu tolak ukur penilaian dalam evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian membentuk tim pengembangan inovasi unit kerja merupakan langkah supporting dalam penerimaan dan pengembangan ide inovasi baik bersifat berbasis teknologi maupun non-teknologi berdasarkan kebutuhan unit kerjanya masing-masing untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian membangun budaya hospitality dan orientasi terhadap pelayanan. Peningkatan kompetensi para petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau customer melalui coaching dan briefing secara berkala. Kemudian menerapkan reward and punishment, pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi, serta pemberian sanksi kepada pegawai yang melakukan tindakan indisipliner. Kemudian data dari penerapan reward and punishment ini dilakukan dokumentasi dan menjadi bahan monitoring dan evaluasi. Kemudian melaksanakan manajemen media dengan baik melalui website online maupun offline secara berkelanjutan, menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan inovasi perubahan yang dilakukan diketahui oleh masyarakat atau customer. Kemudian melakukan pemantauan tindak lanjut, klarifikasi, evaluasi terhadap pengaduan atau ulasan negatif, khususnya melalui whistleblowing system. Membentuk pilot project dan menghimbau unit kerja pilot project untuk memberikan budaya knowledge sharing dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas di unit-unit yang lain. Kemudian pembuatan jenjang predikat unit kerja, wilayah kerja bebas dari korupsi, birokrasi bersih dan melayani, sehingga unit wilayah berjuang termotivasi untuk mencapai target pemenuhan sebagaimana unit percontohan atau pilot project. Mari kita bertindak secara nyata, mendukung terciptanya zona integritas, menciptakan wilayah kerja bebas dari korupsi dan birokrasi bersih, melayani. Salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.